Halo sobat, sebagai calon guru, kita pasti pengen dong ngasih yang terbaik buat murid-murid kita nantinya. Pengen dong kelasnya aktif, materinya nyampe, dan juga tujuan pembelajarannya tercapai semua. Tapi, gimana sih caranya biar semua itu bisa terwujud dengan baik? Jawabannya ada pada perencanaan yang matang. Di video kali ini, kami akan membahas tuntas mengapa program tahunan dan juga program semester itu wajib hukumnya dimiliki oleh setiap guru. Seperti yang kita ketahui, Prota dan Promes ini sangat penting dalam pembelajaran kurikulum merdeka karena mereka memberikan panduan dan struktur yang jelas untuk bisa menyusun pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Prota dan Promes inilah yang membantu para guru dalam merencanakan waktu, memastikan pencapaian kompetensi dasar, dan juga menghindari pembelajaran yang terlalu padat di akhir semester. Prota dan Promes merupakan dua administrasi pembelajaran yang menjadi dasar bagi susunan administrasi pembelajaran lainnya. Yang pertama ada Prota, yaitu susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar KD. Nah, SK ini adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa, sedangkan KD sendiri adalah bagaimana cara si siswa ini untuk bisa mencapai SK tersebut. Nah, fungsi adanya Prota adalah untuk proses pembelajaran yang bisa berjalan secara optimal, kemudian menjadi pedoman untuk menyusun Promes dan juga kalender pendidikan, dan mengoptimalkan waktu untuk pembelajaran yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah Promes, yaitu bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan juga pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes ini, guru bisa dengan mudah mengadakan pembelajaran selama 1 semester, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram, dan juga menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Anak-anak, siang hari ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Baik Pak, tapi Pak, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang senam lambai, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang dribbling. Nah, kemudian kenapa sekarang tiba-tiba kita lari ya Pak? Iya Pak, kirain hari ini kita belajar sprint. Saya sudah semangat loh Pak mau coba. Oh iya, lupa. Tapi hari ini kita belajar lari dulu ya, supaya ada variasi. Tapi kan Pak, dribbling kemarin kan kita belum pada lancar tuh. Kenapa kita nggak nontonin itu dulu ya Pak? Oh nah, kan kita harus bergerak dulu biar gak bosan kalian nanti. Jadi, ayo dulu pemanasan teman-teman. Cepat. Pak Udah bisa ke ruangan saya sebentar? Oh, gitu. Ya. Terus Ibu. Silakan. Oh iya, ada kok ya tadi model saya. Pak Iban, saya perhatikan data-data Bapak tentang RPP itu sudah sangat bagus dan sangat lengkap. Tetapi saya tidak melihat ada data Prota dan Promes Bapak. Bagaimana itu Pak? Oh itu, saya pikir RPP saya sudah cukup bagus. Di dalamnya sudah ada tujuan pembelajaran seperti materi dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi Prota dan Promes saya rasa kurang perlu berlebih ringkas begini. Justru itu Pak, Prota dan Promes itu sangat penting karena dengan adanya Prota dan Promes itu memastikan program tahunan dan semester. Dengan adanya itu untuk menyesuaikan dengan kalender pendidikan dan tujuan yang akan dicapai Pak. Tapi Bu, saya tetap menyampaikan semua materi kok. Tapi hanya saja mungkin tidak semua terlalu baku pada urutan waktu, seperti dan lebih fleksibel pada minat siswa di dalam lapangan seperti itu. Oke, baik, fleksibel itu bagus sih Pak, cuman dengan adanya jadwal yang tersusun dengan rapi itu juga bisa membantu Bapak menyusun dan merancang materi pembelajaran dengan baik. Tadi saya lihat di lapangan beberapa siswa juga kebingungan dengan perubahan materi yang tiba-tiba. Benar sih Bu, mungkin yang dibilang itu benar. Mengapa? Karena kadang saya juga memang
agak spontan dalam memberikan materi di lapangan. Tetapi Pak, ini bukan hanya masalah administrasi saja, ini masalah kualitas pendidikan. Jadi kita pastikan siswa ini mendapatkan pembelajaran yang struktur dan terarah. Jadi saya bisa nggak sih untuk melihat Bapak menyusun program promosi itu secepatnya? Nanti saya kirimkan format dan data yang Bapak perlukan. Baik Bu, saya mengerti. Saya akan segera menyusunnya. Terima kasih atas arahan Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan kami ketemu. Baik anak-anak, minggu lalu kan Bapak sudah menjelaskan itu bagaimana kita melakukan gerak dalam lari jarak pendek. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan itu bagaimana kita dalam melakukan lari jarak jauh. Baik, sebelumnya Bapak mau nanya, masih ingat nggak kalian bagaimana itu tahapan lari jarak pendek? Ingat Pak, tahapannya itu ada yang pertama bersedia, siap, ya. Nah, kan jadi nyambung Pak. Kemarin kita belajar lari jarak pendek, sekarang kita lari jarak jauh. Ya, tepat sekali. Jadi Bapak sudah menyiapkan materi kita atau materi pembelajaran untuk minggu depan. Jadi supaya kalian tadi tahu membedakannya apa itu lari jarak pendek, lari jarak jauh. Jadi Bapak mohon harus dipelajari ya baik-baik supaya dapat paham untuk kalian semua. Nah, jadi RPP ini sangat penting bagi para guru untuk bisa merencanakan proses pembelajaran yang detail dan juga terarah untuk kedepannya. Tapi tanpa Prota dan Promes, pembelajaran tidak akan berjalan yang lancar untuk jangka ke depannya. Nah, Prota dan Promes inilah yang bisa memberikan struktur dan juga keterkaitan antar materi selama 1 tahun dan juga 1 semester. Kalau ketiganya disatukan dan dibentuk, maka pembelajaran akan lebih terarah dan siswa tidak kebingungan, pembelajaran berjalan dengan baik.